Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati, panitia Bapak Ibu panitia seleksi karya inovasi Jambore Nasional Widya Iswara tahun 2024. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan hasil karya inovasi saya yang juga saya ikutkan dalam lomba Jambore Nasional ini dengan judul Prototype Microlearning Materi Pembelajaran Peraturan Perundang-undangan Bidang Konstruksi. Dalam video singkat ini ini adalah hal yang akan kita bahas. Ada perkenalan singkat dari saya, kemudian ada deskripsi idenya termasuk latar belakang, maksud dan tujuan, kemudian konsep, dan ada metode kerja yang saya lakukan, ada gambar hasilnya. Nanti juga ada sedikit sekilas demonstrasi dari aplikasi atau prototipe microlearning yang sudah saya buat. Sedikit perkenalan singkat dari saya Alfian Najib Ansori, Widya Iswara ahli pertama, saat ini ditugaskan di salah satu unit kerja di BPSDM Kementerian PUPR, tepatnya di Balai Pengembangan Kompetensi PUPR Wilayah 5 Yogyakarta. Saya ditugaskan selama ini melakukan pembelajaran sebagai fasilitator di pelatihan teknis bidang konstruksi atau bidang PUPR. Ini adalah jadi latar belakang tadi jika menilik judulnya, kenapa judulnya Prototype Microlearning Materi Pembelajaran Perundang-undangan khususnya bidang konstruksi, karena ini berdasarkan hasil pengalaman saya mengajar gitu ya. Di dalam beberapa kesempatan saya juga kebetulan mengampu materi tentang peraturan perundang-undangan bidang konstruksi. Persepsi yang muncul tentang dokumen peraturan kan pertama jelas teks itu ya, banyak teks, kalimat panjang-panjang, kemudian dokumennya kalau itu adalah dokumen peraturan yang dicetak maka dia akan sangat tebal, dan para peserta kadang hanya membaca sekilas atau hanya membaca pada bagian yang dibutuhkan saja, sehingga pengetahuan terkait dengan sebuah peraturan perundangan tidak menyeluruh. Nah, dengan latar belakang itu saya coba mengusulkan bagaimana caranya agar para peserta ini bisa mempelajari dokumen peraturan perundangan dengan lebih mudah dan nyaman gitu. Intinya itu. Sehingga saya coba mengusulkan judul tadi ya, usulan Prototype Microlearning khusus untuk peraturan perundangan. Nah, medianya adalah menggunakan Google Form. Nah, kenapa Google Form? Karena itu yang cukup mudah digunakan, kemudian banyak orang sudah familiar, dan yang terjangkau bagi saya dalam waktu yang singkat. Ini microlearning. Jadi prinsip dari microlearning kan pembelajaran dalam materinya ini ada dua kata kunci sesuai dengan definisi dari Pak Giorgio. Beliau ini ada peneliti di tahun 2017 melakukan penelitian tentang microlearning gitu ya. Itu ada dua kata kunci yang saya perhatikan gitu ya. Ada bite size, kemudian ada small chunks. Bite size artinya dalam materi pembelajaran itu materinya dalam ukuran yang kecil gitu. Kemudian small chunks artinya ukurannya kecil, kemudian lingkup untuk wadah dari materi itu pun di kecil-kecil gitu. Nah, bite size ini jika dirupakan dalam bentuk nyata gitu, bisa dalam bentuk video pendek atau mungkin teks singkat, kalimat yang singkat-singkat gitu, atau mungkin semacam flashcard gitu. Nah, itu yang biasanya digunakan untuk pembelajaran yang pernah saya tahu ada di pelajaran atau anak atau pelajaran lain, yang sebenarnya tujuan utamanya adalah bagaimana memudahkan peserta ajar itu untuk mempelajari materi yang mungkin jika dijabarkan dalam bentuk aslinya itu akan memerlukan waktu yang lama dan memerlukan effort lebih, usaha yang lebih untuk memahami materi tersebut. Hasil penelitian beliau berpendapat itu
studi tahun 2017 itu konten dalam ukuran yang kecil kemudian pendek-pendek itu meningkatkan retensi informasi sebesar 20%. Artinya yang menjadi target dari penerapan microlearning adalah pertama retensi informasi dulu sebelum beranjak ke pemahaman. Jadi retensi informasi itu minimal orang atau peserta yang mengakses pembelajaran microlearning itu selalu teringat gitu. Ingatannya naik 20% kalau berdasarkan penelitian ini. Lebih mudah mengingat materi yang diberikan. Nah, berangkat dari itu, saya punya 4 kata kunci ya, artinya terkait dengan karya ini gitu. Pertama, bagaimana materi peraturan perundangan yang biasanya kalimatnya panjang-panjang, kemudian mungkin multitafsir bisa jadi jika tidak dijelaskan lebih lanjut, maka bagaimana membuat semua itu menjadi memenuhi 4 aspek ini, kecil, ukurannya, ringkas, kalimat-kalimatnya ringkas, kemudian bisa diakses secara rutin dan harapannya kalau diakses rutin kemudian dalam kesempatan yang berulang, baik bisa di dalam sebuah pelatihan maupun di luar pelatihan, itu lebih memudahkan para peserta atau siapapun yang mengaksesnya untuk memahami sebuah materi dalam peraturan perundangan. Mungkin tidak semua, tapi setiap part atau setiap bagian dari materi itu bisa dipahami dengan mudah. Makanya di sini saya 3 poin yang saya tulis. Jadi inti microlearning adalah pengulangan, jadi lebih mudah mengingat, jadi meningkatkan daya simpan, daya ingat itu retensi informasi. Kemudian lebih mudah dibaca karena dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian narasinya, walaupun bagian-bagian, jadi bukan hanya memotong kalimat yang ada di dalam dokumen asli, tapi saya konversinya menjadi kalimat lain yang lebih mudah dipahami. Ini konsepnya, jadi dari dokumen yang besar, mungkin kalau di PDF ukurannya besar, gitu, bermega-mega, atau mungkin kalimatnya panjang-panjang gitu, saya coba pecah satu peraturan itu jadi beberapa bagian. Ini hanya contoh, Bapak-Ibu, hanya contoh, artinya bisa per pasal atau mungkin bisa per pokok bahasan, dan kemudian per pasal itu dipecah lagi menjadi yang bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, ini konsep saran microlearning artinya adalah apa yang saya lakukan di dalam Google Form itu, karena tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa sarannya menggunakan Google Form. Jadi ada 3 bagian, ada materi, kemudian ada evaluasi, dan ada user feedback. Materi berisi tentang, ada 2 materi yang saya terapkan di prototype ini. Nanti bisa saya demokan juga. Kemudian ada evaluasi ya ada 2, ada evaluasi parsial dan total. Evaluasi parsial maksudnya adalah evaluasi yang ada di dalam setiap materi. Tujuannya adalah kenapa ada evaluasi, jadi evaluasi yang mudah, yang kecil-kecil gitu. Jadi kalau setelah membaca kemudian diberikan pertanyaan, dijawab, itu diharapkan dapat meningkatkan kita di retensi informasinya. Kemudian ada evaluasi total, ada bagian seperti yang berisi pertanyaan pilihan ganda dan esai. Nanti siapapun yang mengakses harus mengetiknya untuk yang esai, mengetik jawabannya. Kemudian ada user feedback, ini untuk memberikan fasilitas bagi siapapun yang mengakses gitu. Microlearning ini bisa memberikan saran, masukan, ataupun untuk pengembangan microlearning ini. Ini yang saya lakukan, ada 3 langkah ya. Pertama jelas mempelajari undang-undangnya dulu, materinya dulu, kemudian mencoba mengkonversi hasil itu menjadi materi dengan kalimat saya sendiri, kemudian memasukkan kalimat-kalimat tersebut ke dalam Google Form. Ini ke dalam saran microlearning di dalam Google Form-nya. Nah, ini contoh yang sudah jadi, contoh tangkapan layar dari yang saya buat. Saya sekarang coba saya sampaikan, saya demokan Bapak-Ibu melalui video pendek ini. Nah, ini adalah halaman pertama setelah mengakses linknya. Nanti di situ ada linknya. Ini ada 4 menu, ada ini materi pertama, kegagalan bangunan. Jadi saya menggunakan contoh peraturan tentang kegagalan bangunan dan penilaian ahli. Jadi ada materi kegagalan bangunan, materi penilaian ahli, kemudian ada tadi feedback, user feedback, ada evaluasi.
Baik, ketika misal saya coba klik ke dalam bangunan, dia akan langsung ke materinya. Ini misal materi definisinya, kemudian ada jenisnya, ini masih materi, ini masih materi juga. Kemudian ada evaluasi parsial yang saya maksud tadi, ini adalah evaluasi parsial. Jadi misalnya kegagalan bangunan terhitung setelah final handover, ini ada jawabannya. Berikutnya kemudian ini pertanyaan keduanya, saya jawab. Nah, selesai. Ketika sudah selesai akan muncul selamat Anda telah menyelesaikan materi ini. Ketika klik berikutnya kembali ke menu utama dengan materi ini. Ketika kita klik ini juga sama. Kemudian ada umpan balik pengguna. Ini Bapak Ibu bisa memasukkan saran, masukan. Ini masih contoh, masih konsep, karena masih prototype. Saya coba kurang lebih seperti ini yang nanti akan ada, dan ini masih bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Ketika sudah selesai maka kembali ke menu utama. Kemudian di sini saya akan menunjukkan bentuk evaluasinya. Ini ada soal pilihan ganda dan esai. Nah, di dalam esai ini Bapak Ibu harus, atau pengguna harus mengetikkan jawabannya di Google Form ini. Ini misalnya dikirim berarti dia selesai. Ini coba saya kembalikan ke menu utamanya. Saya kembali ke paparan. Nah, ini saya juga cantumkan linknya yang nanti bisa Bapak Ibu akses, bisa diakses di komputer kemudian dicoba. Nah, potensi pengembangan dari aplikasi ini masih banyak tentu saja, karena ini masih ibaratnya prototype, masih konsep awal yang coba diaplikasikan. Itu ada dalam catatan saya ada ini bisa jadi salah satu model knowledge sharing. Knowledge sharing di sini maksudnya adalah berbagi informasi kepada pengguna. Kalau misalnya ini saya dalam konteks pelatihan itu adalah kepada peserta. Jadi peserta bisa belajar di dalam waktu ketika mengikuti pelatihan maupun di luar pelatihan untuk ngetes ingatannya seperti itu. Yang kedua ada potensi pengembangan untuk perencanaan aplikasi ini sendiri gitu. Jadi ini kan masih bentuknya dalam Google Form, bisa jadi dibuatkan siapapun yang ingin membuatkan aplikasi misalnya berupa berbasis web atau mobile app itu bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga ada pengembangan model, artinya masih bisa terjadi perubahan di dalam konsepnya, atau karena tadi itu konsep dasar, kemudian dari konten serta interface ini adalah tampilan yang mungkin lebih menarik gitu bagi penggunanya. Nah, mungkin itu yang bisa jadi fungsi pengembangannya.